Bali is an island of a million beauties. Since the Dutch colonial era, this island attracts a lot of tourists from everywhere. Beautiful nature, friendly citizen, culture that is very maintained can always combine to be a magnet for all of us. One of the famous commodities in Bali is rice. Farmlands in Bali is so fertile because it is composed on the land as a result of volcanic ash deposits from volcanoes. It's Mountain Agung and Mount Batur. In this episode, we have a story about someone that was living in a rural place since he was a kid. Since he was in school, he already had a dream very big by making something that could integrate natural products into the flavor of cuisines. We will summarize this story in Stories of Taste. The history of the Indonesian nation cannot be missed from the struggle in every region, that is include Bali. Many people are very interested and attracted to the prosperity of the arts culture of Bali. This very beautiful place has a kingdom history that also fought for Dutch colonialism. In history, the Puputan War was done by the people of Bali and successfully dropped out the Dutch from this island. To redeem the mistakes, the Netherlands no longer perform forced cultivation in Bali Island, but to promote the island of Bali become a place for tourism. It was the beginning time of how Bali become tourist destinations. Bali tourism growing because of aesthetic value, art culture based on Hindu religion, and attitude of tolerance of Bali citizens. This has a big influence to make tourists always miss about Bali. Tidak hanya terkenal sebagai Pulau Seribu Pura, Pulau Bali juga terkenal dengan Pulau Dewata. Pulau Dewata ini berarti pulaunya dewa-dewa. Secara makna, kita dapat menghubungkan bahwa Pulau Bali ini layaknya sebagai tempatnya para dewa, karena sering terdapat upacara-upacara keagamaan, dan juga Pulau Bali ini layaknya surga karena menawarkan beragam keindahan, tidak hanya dari alam tetapi juga keindahan dari kultur masyarakatnya. Budaya dari masyarakat Bali dapat berdiri secara teguh hingga saat ini. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat Bali yang senantiasa melaksanakan ritual keagamaan dan juga melestarikan seni budaya Bali secara turun-temurun. Baik itu upacara agama religi, kemudian seni budaya Bali, dan lain sebagainya. Hal ini senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga tentu pariwisata budaya menjadi nilai lebih tersendiri bagi Pulau Bali. Terlebih, Bali memberikan vibrasi yang positif dalam pariwisata, sehingga tentu hal ini menyebabkan banyak wisatawan dari domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali untuk berwisata. In the early time, mountain land contour in Bali really makes irrigation very difficult, especially when the population is quite dense. Then, water resources must be managed with justice principles, openness, harmony, and unity, also being distributed in accordance of public interest. With the unification all this element,
Bali farmers succeeded by managing the most efficient rice field in archipelago. The share of agriculture in Bali increasing in the year of 2020, especially in Jembrana, Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem, and Tabanan. Three agriculture commodity that became mainstay in some district is vegetables, chicken, and rice paddy. Through abundant natural resources, then that answered why Balinese culinary has always identically with processed rice, chicken, and spices. Cita rasa dari masakan Bali sendiri memiliki keunikan. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan bumbu-bumbu terlebih dari alam. Dan perlu diketahui juga bahwa kuliner Bali kebanyakan tidak menggunakan zat-zat penambah cita rasa yang terbuat dari buatan, tetapi banyak menggunakan hasil-hasil dari alam. Ragam kuliner di Bali mayoritas menggunakan nasi, dan kita ketahui bahwa nasi berasal dari persawahan. Untuk masyarakat Bali sendiri, memiliki keunikan dalam sistem pengairan yang dinamakan subak. Subak ini adalah sistem irigasi yang menggunakan hukum adat dari masyarakat Bali itu sendiri. Dan dari subak ini juga memiliki makna berdasarkan atas ajaran agama Hindu, yakni Trihitakarana. Dan Trihitakarana ini merupakan 3 penyebab keharmonisan dalam hidup. Ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan lingkungan. Dan subak ini adalah penerapan hubungan manusia dengan lingkungan. Ada sebuah subak yang tentunya menjadi warisan dunia juga di Bali, yakni subak Jatiluwih. Dan Jatiluwih ini memiliki keunikan, yakni sebagai warisan dunia dan telah diakui oleh UNESCO. Di Jatiluwih ini memiliki hasil produksi beras yang unggul dibandingkan beras lainnya. Karena beras yang dihasilkan dari Jatiluwih ini merupakan beras yang sehat, tanpa penambah rasa, tanpa pewarna, dan tanpa wangi-wangian, sehingga akan memberikan cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Dan masyarakat yang tinggal di Jatiluwih pun tidak hanya berdiam diri. Banyak yang membuat inovasi-inovasi dari adanya hasil alam di tanah Jatiluwih. Salah satu inovasinya adalah di bidang kuliner, yang merupakan inovasi baru di bidang kuliner masakan khas Bali. Kuliner ini adalah bubur betutu beras merah. Perbedaan bubur betutu beras merah dengan bubur yang lainnya terletak pada penggunaan berasnya, yakni bubur ini menggunakan beras merah yang berasal dari Jatiluwih, sehingga otomatis pemanfaatan hasil alam yang ada di Jatiluwih semakin dimaksimalkan. Someone that we meet this time named Wayan Wiranata. He is someone who is persistent in advancing his hometown by lifting the tourism potential in Jatiluwih. Since childhood, this man grew up in an agricultural environment and made himself believe that he must fight to advance the standard of life for farmers in his village. He is the only child in the family who automatically liked to have a moral burden to make his family happy. Through various struggles and obstacles, now he managed to open up new opportunities and innovations in Jatiluwih, become more famous in the whole world. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Wayan Wiranata. Saya asli Jatiluwih. Nah, perkenalkan karena saya di sini lahir sebagai seorang petani di Jatiluwih ini, dan di sini memang terkenal sekali dengan produksi beras merahnya. Nah, kan di Jatiluwih adalah istilahnya sebagai tempat salah satunya penghasil beras merah satu-satunya di Bali, yaitu beras merah Jatiluwih. Nah, saya lahir kecil daripada lingkungan petani. Bapak
ibu saya adalah seorang petani dan saya masa-masa kecil saya memang penuh dengan suasana di persawahan. Setiap hari dari pagi sampai sore waktu saya hampir sebagian besar saya habiskan di persawahan. Orang dahulu kalau petani dulu memang dia pekerjaannya memang pekerjaan pokoknya petani. Nah, tapi sekarang karena udah ada industri pariwisata, ada peternakan dari ayam dan lain sebagainya. Nah, beberapa petani itu dia punya pekerjaan sampingan sebagai peternak. Tempat kita di Jatiluwe sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri dan mancanegara. Karena kita sudah masuk dalam situs warisan budaya dunia UNESCO di World Heritage. Nah, kami jelaskan sedikit, World Heritage itu adalah suatu situs yang bersejarah dari seluruh dunia. Dan salah satunya kita berbangga, saya berbangga sebagai anak Jatiluwe, kita ditetapkan sebagai salah satu tempat yang masuk dalam situs warisan budaya dunia. Nah, kebetulan juga kita berada di salah satu situs warisan budaya dunia yang orang cari itu memang harus ada yang berkaitan dengan kulinernya. Terutama kita di sini kan penghasil beras merah. Nah, kita juga akan membuat suatu terobosan kuliner dari bahan yang namanya beras merah itu sendiri. Mungkin satu-satunya bubur beras merah yang dalam bentuk mungkin orang bisa makan di tempat. Nah, kekhasan kita dari bubur kita memang kita pakai kondimen yaitu beras merah Jatiluwe yang memang natural dan sangat organik, dan semua orang juga sudah tahu manfaat apa dari beras merah itu sendiri. Yang pertama itu untuk pelancaran darah, kedua untuk pelancaran pencernaan, ketiga mungkin untuk yang menjaga stamina, dan sangat aman dikonsumsi bagi orang yang diabetes itu. Almost the same as some regions in Indonesia, which have a menu of porridge variants on the island of Bali, there is a porridge menu that contains original Bali flavors. Porridge in Bali, usually in the form of rice and coconut milk, which is then given thick textured chicken sauce. Thick gravy is made from a mixture of spices, pepper, coriander, candlenut, grilled turmeric, salt, onion, garlic, and chili mashed, while for the toppings usually in the form of chicken suwir, urap such as long beans, sprouts, and coconut. Balinese porridge is often served at a very traditional ceremony that is sacred, but unfortunately, porridge menu rarely used as a culinary destination for tourists. Then, Pak Wayan steps in, combining traditional flavors, nature, culture, and welfare together. It's a movement that is very innovative and should be used as an example. Dari warung bubur sendiri itu kita juga tidak juga sekedar jual buburnya. Ada dari menu bubur, kita jual ada yang mungkin teh jahe beras merah. Kita terbuat juga dari minumannya dari teh jahe beras merah yang tidak kalah juga banyak orang yang cari ke sini. Yang mungkin satu-satunya ada di Bali yaitu laklak beras merah. Itu ada 3 varian, ada macam originalnya, ada dia dalam topping pisang, dan ada dalam topping nangka. Itu kita tidak bikin yang topping vanilla yang atau essence lain, karena kita mau yang natural, karena beras merah sendiri itu udah organik. Saya kombinasikan dengan mungkin buah-buahan yang juga gampang di sini, mungkin seperti pisang kita melimpah, seperti buah nangka juga melimpah kita di sini. Yang mungkin orang di Bali itu namanya laklak ya, mungkin untuk nasional mungkin lebih kayak ke serabi. Kalau di luar itu lebih ke mungkin ke pancake ya, cuman kita ke tradisional pancake-nya. Kita pakai istilahnya kayu bakar di sini untuk buatnya. Ya, itu yang sangat khas kita di sini, di samping buburnya juga sendiri yang juga sangat unik. Unik dalam artian ada bumbu-bumbu yang kita buat itu sangat bumbu-bumbu spesial untuk kondimen buburnya, yang kurang lebih saya sebutkan ada 6 jenis bumbu yang berbeda untuk bubur. Untuk proses pembuatan bubur itu sendiri, kita mungkin tidak kayak proses kita membuat bubur dari beras putih atau beras yang pada umumnya. Kalau bubur itu kita ada proses perendaman untuk 1 malam. Dari beras itu kita rendam dalam 1 malam. Nanti setelah itu kita tiriskan,
air itu kita buang, nanti berasnya itu kita tambahkan air dah, seperti itu kita baru proses untuk bubur seperti bubur biasa. Karena tekstur daripada beras merah itu sedikit lebih keras sedikit daripada beras putih. Memang kebutuhan dari pasar juga meningkat, dan memang itu mengangkat sekali derajat atau kesejahteraan petani itu sendiri karena adanya beras merah itu sendiri. Yang mungkin orang tahu itu sekedar bubur, tapi kita sebenarnya ada menu dan bumbu khas, yaitu bumbu spesial yang kita buat sendiri atau create sendiri untuk buburnya biar lebih spesial. Bapak atau Ibu yang datang ke sini silahkan lihat nanti gimana buburnya yang memang sangat tasty dan banyak sekali kita penggemarnya. Yang seperti saya bilang di pertengahan pandemi itu sampai kita kewalahan untuk kapasitas 70 orang di sini, itu kewalahan untuk tamu untuk yang makan untuk mencoba daripada sajian kuliner dalam bentuk bubur betutu dan lak-lak beras merah itu sendiri. Subak Jatiluwe is a different cultural heritage established by UNESCO in 2012. Bali red rice is a local rice variety grown in Subak Jatiluwe. Jatiluwe village in the sub-district of Penabel Tabanan Regency is the main producer of red rice. Even their product is reaching through the international market. Here, farmers do not use pesticides and food coloring or odor and flavor. So the brand rice from Jatiluwe is very different and an excellent product. Then it is no surprising if Mr. Wayan used this red rice as one of the main ingredients in his cuisine innovation. Proven by many customers come and entirely enjoy the special flavor of Jatiluwe rice porridge in this Peramak Warung. Di masa pandemi ini, ya mungkin semua orang terdampak. Ya saya termasuk saya juga sendiri, karena usaha saya pertama itu adalah di bidang grosir di bawah dengan dulu hampir 25 pegawai. Karena dengan dampak dari pandemi ini terjadi penurunan omset dan banyak mitra dari restoran, dari hotel dan lain sebagainya itu tutup, jadi tidak bisa produksi. Nah, saya memutar ide apa yang seharusnya di masa pandemi ini saya bisa untuk minimal mempertahankan pegawai saya. Syukur-syukur bisa merekrut pegawai atau saudara-saudara saya yang kena dampak pandemi. Nah, muncul ide saya di pertengahan pandemi, kira-kira di bulan Agustus, dan saya buka pertama kali warung yang sangat sederhana sekali di bawah, berfasilitas dengan satu meja, dengan saya dengan istri untuk trial untuk bubur. Bukanya di 3 Agustus 2020, itu pas di masa-masa pandemi. Nah, kita memang ikon orang ke Jatiluwe itu memang beras merah. Makanya saya pilih bubur beras merah memang biar dengan tempatnya. Karena kita juga untuk mencarinya sangat mudah. Dari bahan baku melimpah dan bahan bubur itu kita pakai kondimen lokal seperti sayurnya sayur pakis, labu siam, dan ada sayur utik-utik yang memang sangat gampang kita cari di sini, dan semua kondimen itu ada di Jatiluwe. Nah, kenapa saya juga buka seperti itu, biar juga memperdayakan mungkin saudara-saudara atau masyarakat sekitar yang mempunyai lahan pertanian sembari dia ke ladang, nanti dia metik sayuran dan saya beli. Jadi adalah pendapatan untuk mereka. Saya bisa berbagi lah sedikit untuk gini. Nah, di pertengahan waktu di tahun mungkin 2 bulan 3 bulan itu saya tidak nyangka buburnya sangat viral. Nah, saya angkat tempat di daerah toko saya untuk menjadi bubur. Saya mulai rekrut 6 pegawai, 5 pegawai dulu. A portion of betutu rice porridge contains some components
such as porridge, mashed beef, vegetables, eggs, beans, cream stews, and betutu broth that are still warm. In addition to the brown rice betutu porridge menu, other that you should try other dishes like bee menyanyat, lak-lak, and red rice iced tea. The concept of enjoying eating in the open nature of Jatiluwe is a very valuable experience. Halo, saya Chandra, asal saya dari Denpasar. Saya baru aja nyampe di Jatiluwe dan pengen nyobain bubur beras merah yang ada di Jatiluwe. Sedangkan Denpasar itu belum ada. Makanya saya penasaran datang ke sini jauh-jauh. Saya pengen nyobain buburnya yang spesial beras merah. Plus ada bonus yaitu view yang alami. Itu adalah destinasi penarik wisata untuk saat ini. Tempat kita kebetulan di depannya sawah Jatiluwe seluas kurang lebih 325 hektar. Jadi sembari makan bubur, orang juga bisa menikmati hamparan luas padi beras merah yang berada di Jatiluwe. Jadi kita buka bubur itu bukan sekedar bubur aja. Ada menu ikan yang juga kita kolam sendiri, dan ada semua kondimen-kondimen yang kita termasuk di bubur itu kita dapatkan semuanya di Jatiluwe. Karena di masa pandemi saya juga sedikit bertani, bercocok tanam untuk bumbu-bumbunya itu biar bisa saya gunakan untuk di bubur ini, termasuk kolamnya. Dan itu mungkin sedikit yang ceritakan kenapa saya buka warung bubur, karena keprihatinan saya kepada saudara-saudara saya yang memang punya dampak yang besar terhadap pariwisata, dan untuk mempertahankan pegawai saya untuk bisa tetap minimal untuk bekerja. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Bali ataupun generasi muda Bali agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru terlebih di bidang kuliner sebagai potensi sumber daya alam yang kita miliki di Bali. Dan hal ini juga sejalan dengan arus bisnis yang dilakukan oleh pebisnis Bali. Jika kita dapat meningkatkan potensi dari sumber daya alam dan bisa mengolaborasikan inovasi, tentu hal ini dapat digunakan sebagai sebuah kekhasan yang baru untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam pariwisata ataupun dalam bidang kuliner itu sendiri. Harapan saya tentang kuliner bubur beras merah, semoga bubur beras merah ini bisa diterima oleh pecinta kuliner Bali pada khususnya, dan kuliner Indonesia pada umumnya. Dan mungkin harapan saya terbesar ada tamu-tamu yang berkunjung dari mancanegara ke sini itu bisa mengetahui yaitu kuliner asli Jatiluwe yang terbuat dari hasil atau padi beras merah cendana Jatiluwe yang sudah sangat terkenal, dan kita mempunyai suatu kuliner atau nantinya menjadi suatu oleh-oleh nantinya, karena kita juga punya jajan lak-lak itu yang serabi itu bisa untuk oleh-oleh, dan kita bisa merekrut atau memperkerjakan lebih banyak orang, baik dari saudara saya sendiri maupun dari saudara-saudara yang lain yang mungkin masyarakat yang lain yang mau bekerja di warung bubur saya. Although many foreign tourists come to see Bali, but that does not make the culture and traditions in Bali is lost and forgotten. In personal, the Balinese is a portrait of Indonesian identity who are aware of the potential of their region. They are full of struggling, always believe that the nature of Bali is a blessing for all of us. The nature of Bali is the pride of all Indonesia. Soon, Mr. Wayan Winata will become a role model for our successor.